Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih. Wa kafa billahi syahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima wa ba'd. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadyi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ayyuhal ikhwah akramana subhanahu wa ta'ala. Insyaallah kita lanjutkan mengkaji kitab Zubdatus Shahihain, inti sari hadis yang terimpun di dua kitab yang sahih, Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Masih pada bab yang pertama tentang takzim kepada kitab, takzim menghargai, menghormat kepada as-sunnah. Setelah ternukil ayat-ayat mengarah ke situ, bagaimana bertakzim, menghormati, mengagungkan kepada kitab dan sunnah, berikutnya membaca dalil hadisnya. Yang pertama, An Jabir ibn Abdullah radhiyallahu anhu qala, Jabir cerita, karena ada Rasulullah SAW idza khotaba, ketika berkhutbah, ihmarrat, memerah ainahu, dua matanya, wa'ala, dan meninggi sautuhu, suaranya, wastada, dan menyangat ghadabuhu, marahnya, hatta, sampai-sampai ka'annahu, seolah-olah beliau munziru jaisin, panglima perang yang mengerahkan, menggerakkan kepada pasukannya. Yaqul, sambil mengatakan, sabbahakum, awas, musuh hendak menyerang pada kalian di waktu pagi. Wa massakum, awas, musuh hendak menyerang pada kalian di waktu sore. Wayakul, dan juga beliau selalu menjelaskan, bu'istu ana wasa'atu kahataini, saya diutus, masaku diutus, dan kiamat, dengan terjadinya kiamat, berapa jaraknya? Kahataini, seperti dua ini. Wayakrunu, beliau menyandingkan baina isba'aihi, dari dua jarinya, as-sababa, jari telunjuk, wal wusta, dan jari tengah. Wayakul, dan beliau mengatakan, amma ba'du fa inna khairal hadis, sesungguhnya sebaik-baik pembicaraan adalah kitabullah, wa khairal hadyi hadi Muhammadin, dan sebaik-baik bimbingan adalah bimbingannya Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
syarrul umuri muhdatsatuha, dan seburuk-buruk urusan agama, perkara agama yang diproduk baru. Wa kullu bid'atin dhalalatun, dan semua bid'ah itu adalah kesesatan. Sama yakul, kemudian beliau juga sabdakan, ana aula bikulli mu'minin min nafsih, saya lebih berkepentingan, lebih peka, lebih peduli kepada setiap mukmin min nafsi, daripada mukmin ngurus dirinya sendiri. Man taraka malan, siapa yang meninggal lalu ada warisan harta, wali ahli, silahkan dibagi kepada keluarganya. Wa man taraka dainan, siapa yang mati ada beban hutang, audhayaan, atau nasib yang merana, fa ilayya wa alayya, silahkan mengadu kepada saya, nanti akan saya beresi. Wa fi riwayatin, pada riwayat yang lain, karena khutbatun Nabi sallam, ada khutbah beliau yaumul jumu'ah, yahmadullaha wa yusna alaih, setelah memuji kepada Allah, menyanjung kepadanya. Sema yaqul ala isri dzalika, kemudian beliau sabdakan teriring ungkapan berikutnya, wa qad ala sautu, di mana suaranya meninggi, semasakal hadis, kemudian perawi menceritakan hadis bimisli, sebagaimana yang telah disebutkan tadi. Rawahu Muslim, rawahu Nasai, Ibnu Majah, Ibnu Hibban, tidak ketinggalan, jelas ada di Sahih Bukhari. Ayol ikhwah akraman subhanahu wa ta'ala, apa saja pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis di atas? Pertama, tentang sikap imam ketika menyampaikan khutbah. Karena itu kesempatan penting berkumpulnya kaum muslimin, dan itu hukumnya wajib, kecuali perempuan, anak-anak, budak, orang sakit, musafir. Selebihnya adalah wajib, berarti masjid penuh. Maka kesempatan seperti itu digunakan untuk memberikan bimbingan yang harapannya betul-betul akan menyentuh, sehingga Islam akan sampai kepada mereka secara menyeluruh. Maka supaya diperhatikan karena pentingnya, maka penyampaian khutbahnya adalah penyampaian yang membuat orang tidak bisa lalai, penyampaian yang membuat orang yang mendengar tidak bisa sambil lalu, penyampaian yang disampaikan yang mengundang perhatian. Dan beliau merupakan khatibun mufawwahun, seorang khatib yang ulung, orator ulung, sehingga ungkapannya menggelegar, mengena, menggetarkan, sehingga orang akan memperhatikan, sehingga nanti akan betul-betul meresap. Itulah cara khutbah yang dibimbingkan Nabi SAW, itu adalah yang mengena kepada sasaran, tidak membuat mereka semakin santai, semakin meninggalkan, nggak ada kepedulian, enggak, tapi yang betul-betul menggetarkan kepada mereka. Bagaikan panglima perang di medan perang, musuh siap menyerang, ketika menggerakkan pasukan membela diri, jelas menggunakan bahasa yang sangat keras. Kemudian pelajaran berikutnya, peran Rasul di dalam mengurus kepada umat bersifat tuntas, entah masalah keilmuannya, penerapan ketaatannya, sampai kasus sosialnya,
ternyata semuanya ditangani dengan tuntas, sehingga umat tidak semata mendapatkan pencerahan dari Rasul, contoh konkret bagaimana menghamba, tapi juga kasus sosialnya pun juga tertangani, terutama masalah urusan harta. Makanya siapa yang mati punya warisan silahkan diwaris, bila punya hutang silahkan mengadu, nanti Baitul Mal akan mengurusi. Ini juga akan menggerakkan kepada masyarakat membantu, karena ketika Baitul Mal masih kosong, beliau tidak mau nyolati, maka menggerakkan masyarakat ikut membantu. Ketika Baitul Mal sudah penuh, makanya masyarakat itu makmur. Ketika ada harta, seolah orang suruh ngambil sendiri. Maka dengan demikian, itulah Islam memberikan kecukupan yang bersifat total. Itu yang dibimbingkan di dalam Islam, begitulah peran Nabi SAW. Itu juga menggerakkan kepada kita untuk memiliki kepedulian yang bersifat menyeluruh. Kemudian bacaan berikutnya berkaitan masalah bab. Setiap kali berkhutbah, pengantarnya selalu diulang-ulang dengan mengatakan fa inna khairal hadisi kitabullah wa khairal hadyi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam syarrul umuri muhdatsatuha wa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Kata-kata ini selalu sering untuk disebut di kesempatan umum hadirnya banyak orang. Untuk apa? Untuk betul-betul ada rasa takzim kepada Al-Quran, kepada As-Sunnah. Kenapa? Itu warisan, jalan keselamatan, petunjuk resep Allah Ta'ala. Makanya mendorong kepada siapapun dengan diulang-ulang menunjukkan penting, menggorong kepada mereka untuk mempelajari dan dipegang. Sehingga dengan begitu nanti perilakunya akan terbimbing. Sehingga mereka nanti akan merasa suka untuk datang ke majelis ilmu. Semakin haus bagaimana bimbingan Allah, petunjuk nyata Nabi SAW, sehingga nanti akan betul-betul memberikan pencerahan yang nanti puncaknya adalah suatu negeri bila iman takwa akan mendapatkan keberkahan. Yang itu merupakan harapan siapapun, maka itu selalu diulang-ulang dan harus untuk ditaklim. Sekaligus diwaspadakan akan bahayanya. Apa itu? Ya bid'ah. Apa itu bid'ah? Ngarang peraturan atas nama agama, tapi enggak ada landasan yang bisa muktamad dipertanggungjawabkan. Dari Quran enggak ada, dari Sunnah enggak ada, perilaku pemahaman sahabat enggak ada, tapi itu dianggap agama. Itu perkara yang paling jelek, bahkan itu termasuk bagian dari kesyirikan. Karena hak menetapkan syariat itu milik Allah, manusia kok membikin, berarti manusia berperan sebagai Tuhan. Nah, sementara di masyarakat kesyirikan terlalu banyak, termasuk cara berdoa dengan kirim pahala pada orang mati, entah bacaan Quran, sedekah, baca ini itu, dihadiahkan pada orang mati. Setelah itu orang mati suruh ndonga, mau berdoa dengan kirim Al-Fatihah dulu, lahumul Fatihah, kemudian angkat tangan. Itu tujuannya adalah supaya yang mati setelah disangoni itu menghantarkan doanya kepada Allah, ya Allah, saya dapat titipan, hamba-hamba membutuh ini lewat saya. Ini termasuk karangan total, karena orang mati nggak mendengar bagaimana dimintai. Dan ini termasuk menjelang Ramadan, itu akan banyak terjadi tahlil akbar nek kuburan, bacaan Quran nek kuburan, khataman Quran dengan nama sotokoh megangan kirim leluhur. Ujung-ujungnya itu adalah kirim pahala untuk orang mati supaya mendoakan kepada Allah yang masih hidup diberi kemampuan untuk berpuasa. Ini jelas kesyirikan karena
mintanya kepada orang mati. Kenapa nggak berdoa sendiri di tempat-tempat yang mustajab? Maka itu diwaspadakan. Kenapa? Sejelek-jelek perkara yang di produk baru, dan itu masuk kepada ranah akidah, nanti kepada kesyirikan. Maunya dengan puasa itu terjaga, tapi malah sebelum puasa sudah hancur duluan. Kenapa? Bekalnya dengan kesyirikan, itu kan hancur-hancuran. Maka itu selalu diwaspadakan. Makanya dengan takdim itu nanti akan dipelajari kitabnya sehingga perilakunya akan terbimbing. Demikian, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.